Assalamualaikum. Hai, apa kabar semua? Semoga masih tetap semangat puasa ya, dan tetap semangat di rumah aja. Pada kesempatan kali ini, Bu Indah akan menemani kalian dalam pelaksanaan sanat online. Jadi selama kurang lebih nanti sampai sekitar berapa ya? 75 menit ya. Bu Indah akan menemani kalian dan kita akan sama-sama membahas mengenai sunah-sunah puasa. Dan sebelumnya Bu Indah ingin memberikan beberapa instruksi yang harus kalian pahami. Yang pertama, ya, kalau sanad sama Bu Indah, kalian harus membaca dengan detail informasi apa yang Bu Indah tuliskan di GCR. Jangan sampai kalian nggak baca. Yang kedua, kalian harus mengikuti instruksinya. Jika diminta menonton video, tonton video ini sampai tuntas. Dan jika sudah menonton, komentar di bawah ya. Di akun YouTube ini, komentar di bagian bawah videonya, Bu, saya sudah menonton. Oke. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk mendokumentasikan, karena itu akan bermanfaat ketika kalian diminta bukti bahwa kalian benar-benar mengikuti materi di sanat online, tidak hanya absen bohong. Sebelum kita masuk ke materi inti dan Bu Indah akan menjelaskan macam-macam sunahnya, Bu Indah ingin mengingatkan lagi terkait dengan 5 hukum Islam yang merupakan salah satu 5 ini adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah ya. Kita tahu bersama, wajib itu harus banget dilakukan, kalau nggak kalian berdosa. Sunnah jika kalian kerjakan akan mendapatkan pahala, jika tidak ya nggak masalah. Haram alangkah baiknya ditinggalkan karena itu berbuah pahala, kalau dikerjakan dapat dosa ya. Mubah boleh-boleh aja berarti ya, nggak ada masalah mau ditinggalkan mau enggak, tapi kan nggak dapat apa-apa. Makruh alangkah baiknya itu ditinggalkan. Dikerjakan nggak berdosa sih, cuma pasti ada efek negatifnya, kayak misalkan merokok gitu. Oke, jadi kita di sini fokus untuk membahas sunnah ya, yang kalau kalian kerjakan kalian akan mendapatkan pahala. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama yaitu sunnah untuk melaksanakan sahur ya. Bu Indah akan membacakan sahur dan ini berkaitan penting dengan waktu pelaksanaan sahur. Hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Ya, dan Imam Nawawi juga mengatakan bahwa dengan makan sahur maka akan membuat puasa semakin kuat. Dari kitabnya Al-Majmu'. Lalu berkaitan dengan waktu pelaksanaan sahur yaitu adalah dengan diakhirkan ya, atau mendekati waktu fajar. Kita simak hadisnya, Bu Indah akan membacakannya. Jadi waktu sahur itu adalah dengan waktu yang mendekati fajar atau subuh ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW dan Zaid bin Sabit pernah makan sahur bersama. Ketika keduanya selesai, lalu Nabi pun pergi sholat. Lalu beliau sholat, kemudian ya, sahabat Nabi bertanya ya, itu adalah Anas, berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan sholat? Lalu Rasulullah menjawab, sekitar seseorang membaca 50 ayat. Abi Jamrah mengatakan bahwa sesungguhnya hadis ini menjelaskan bahwa sahur itu diakhirkan atau menjelang fajar ya. Jadi batasannya itu adalah azan subuh. Ketika sudah azan subuh, maka harus di stop, apapun tidak boleh ada yang dimakan, tidak boleh ada yang diminum ya. Dan diusahakan selesai sekitar 1 atau 5 menit lah ya sebelum azan subuh. Insya Allah kita mendapatkan sunnah mengakhirkan sahur. Jadi jangan sampai sahurnya itu tengah malam gitu ya, atau sekalian makan malam. Nah itu agak kurang tepat gitu ya. Berarti kita tidak mencontoh seperti yang Rasulullah lakukan. Lalu yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Pasti kalian juga udah kalau puasa pengen cepet-cepet buka ya. Nah, di mana di sini gitu ya, kita simak kebiasaan Rasulullah untuk berbuka puasa ya. Rasulullah itu berbuka puasa biasanya dengan kurma basah sebelum menunaikan sholat. Kalau tidak ada kurma basah, maka Rasulullah akan mengkonsumsi kurma kering. Jika tidak ada kurma ya, maka Rasulullah akan berbuka dengan seteguk air ya. Ini berdasarkan hadis dari riwayat Abu Daud.
Jadi maka yang terbaik saat kita berbuka puasa ya benar-benar pure mencontohkan Rasulullah, yaitu adalah dengan mengkonsumsi kurma basah atau kurma kering atau air teguk, air putih ya. Jadi itu insya Allah sunnahnya, dan harus kita segerakan ketika sudah mendengar kumandang azan maghrib ya, tidak lagi ditunda-tunda. Dan tidak lupa juga yang ketiga yaitu kita membaca doa ya ketika berbuka. Sebelum berbuka juga disarankan untuk waktu yang tepat ya untuk kita berdoa. Jadi sebelum azan maghrib berkumandang, itu adalah salah satu waktu mustajab juga kita untuk banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, bisa dibaca al-masuratnya ya, itu bagian dari zikir juga. Dan ketika berbuka kita membacakan doa zabasamahu wa batalatil uluku wa sabatal ajru insyaallah ya, itu insyaallah doa yang paling sahih. Ada 3 orang yang doanya itu tidak ditolak. Pertama, pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Jadi jangan lupa juga sebelumnya itu tadi kita berdoa, dan setelahnya pada saat kita berbuka puasa kita juga berdoa. Doa apa aja? What you want. Yang keempat yaitu memberi makan orang yang berbuka puasa ya. Kita bagi-bagi takjil ya, karena sekarang masa PSBB ya, mungkin kalian bisa berbagi dengan tetangga ya, atau mungkin saudara-saudara kalian. Jadi ketika memang akhirnya ada saudara yang lebih membutuhkan, dia adalah yang lebih berhak untuk kalian bantu dibandingkan tetangga atau teman kalian ya. Dan siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah. Jadi kalau kalian mungkin perempuan yang lagi haid gitu masanya, itu adalah kesempatan kalian juga tetap bisa mendapatkan pahala puasa dengan cara kalian ikut serta membantu orang yang berpuasa untuk buka ya, untuk berbuka puasa, entah itu berbagi takjil ya, apalagi khususnya kalian berbagi takjil berupa kurma dan air putih. Jadi kalian dapat bonus batu takjil juga, dan ketika orang itu menjalankan sunnah juga, itu insya Allah jadi pahala juga untuk kalian. Yang kelima yaitu adalah dengan berbanyak-banyak bersedekah ya, apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini, dimana banyak sekali ladang amal yang bisa kita manfaatkan untuk sama-sama berbagi dan semakin meningkatkan pahala kita di bulan Ramadan ya. Dengan apapun sedekah kita, meskipun hanya mungkin dengan tadi ya kurma atau air putih, dengan beberapa rupiah untuk menyumbangkan APD ya, atau berbagi sembako kepada mereka yang membutuhkan, itu menjadi ladang amal yang luar biasa sekali di bulan Ramadan ini. Dan kita mencontohkan salah satu sifat Rasulullah, yaitu yang sangat gemar bersedekah ya. Bahkan menurut Ibnu Qayyim, Nabi SAW lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan, seperti memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan itikaf. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu adalah lebih cepat ya dalam melaksanakan kebaikan, bahkan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Wow ya. Jadi emang manusia Rasulullah itu adalah manusia pilihan yang sangat amat banyak keteladanan yang bisa kita contohkan, terutama dalam melaksanakan amal kebaikan, khususnya ini adalah dalam bersedekah. Dan Bunda jadi ingat salah satu tips atau cara untuk memaksimalkan amal kita di bulan Ramadan adalah, mungkin ini bisa kalian tiru ya untuk Ramadan tahun depan. Jadi kita sisihkan amal kita itu jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Ketika sudah memasuki Ramadan, kita infakkan harta kita lebih banyak ya. Jadi uang yang tadi kita sisihkan sebelum Ramadan, kita salurkan itu di bulan Ramadan, sehingga itu insya Allah bisa menambah pahala kita dan memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Itu salah satu caranya untuk bisa membantu gitu ya. Mungkin untuk kalian bisa menyisihkan 1.000 atau 2.000 setiap harinya. Nanti ketika sudah banyak dan sudah masuk ke Ramadan, itu bisa menjadi tabungan kalian untuk bersedekah. Nah, Masya Allah ya. Jadi kalau kalian bisa melaksanakan itu, insya Allah kalian akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, khususnya selama di bulan Ramadan ini. Oke. Terus yang terakhir juga untuk mengingatkan untuk semangat dalam tadarus. Nah, ya sudah sampai juz mana? Udah juz berapa? Ya, pastikan tetap semangat untuk meneruskan target kalian, dan jangan lupa juga untuk berdoa semoga Allah memudahkan hati-hati kita untuk selalu menjalankan ibadah-ibadah sunnah
Ya, tidak lupa juga untuk melaksanakan sholat tarawih meskipun di rumah aja ya. Dan juga jelas sholat sunnah lainnya silahkan dilengkapi ya ketika kalian melaksanakan sholat wajib. Oke, cukup sekian materi yang Bu Indah sampaikan. Semoga dengan materi ini bisa semakin menambah semangat kalian untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ya, karena yang pastinya kita harus sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena nggak ada yang pernah tahu apakah ini akan menjadi Ramadan terakhir kita. Jadi jangan disia-siakan. Oke? Kurang lebihnya Bu Indah mohon maaf, dan ingat tadi pesan Bu Indah, kalau sudah menonton komen Bu saya sudah menonton. Oke? Dan jangan lupa untuk memfotonya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.